Di sebuah rumah sakit paling elit di jantung Tokyo, seorang gadis muda, putri tunggal keluarga Tanaka, terbaring lemah di atas ranjang putih. Monitor jantung di sampingnya berbunyi pelan, garisnya nyaris datar. Wajahnya pucat, indah, namun rapuh, seperti bunga musim semi yang hampir gugur sebelum sempat mekar sempurna. Para dokter telah berusaha sekuat tenaga. Namun akhirnya, satu persatu dari mereka hanya bisa menunduk pasrah. Namun di tengah keputusasaan itu, langkah seseorang terdengar dari balik pintu. Bukan langkah dokter, bukan pula langkah petugas rumah sakit. Namun seorang pria Indonesia sederhana, tatapannya tajam, penuh keyakinan dan seolah berbisik, "Aku bisa menolongnya." Tak ada yang tahu dari mana keberaniannya datang. Tapi dari tatapan matanya, tampak jelas, ia benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Dan dari situlah, kisah ini dimulai. Arman, seorang pria sederhana dari Jawa Tengah. Ia datang ke Jepang bukan untuk kuliah, bukan pula untuk bekerja di perusahaan besar. Ia datang sebagai seorang TKI. Setiap hari, hidupnya dihabiskan di sebuah pabrik kecil di pinggiran Tokyo. Suara mesin berderu nyaring, udara penuh debu logam dan bau oli. Tangan dan bajunya selalu kotor, namun semangat di matanya tak pernah padam. Kamar kosnya sempit, hanya cukup untuk kasur tipis, meja kecil, dan beberapa barang seadanya. Setiap malam, ia duduk di tepi kasur, menatap langit-langit yang sepi, membiarkan pikirannya melayang. Hidupnya keras, tapi ia sudah terbiasa dengan kesederhanaan. Tanpa harta, tanpa kemewahan. Yang ia punya hanyalah tekad untuk bertahan, dan doa agar esok hari masih bisa bekerja. Namun jauh di jantung Tokyo yang gemerlap, berdirilah kerajaan bisnis keluarga Tanaka. Hiroshi Tanaka, seorang ayah yang juga CEO besar, disegani dan ditakuti di dunia korporat Jepang. Pria itu dingin, disiplin, dan hidup sepenuhnya dengan logika. Baginya, uang bisa membeli segalanya, kecuali waktu. Tapi semua logika itu runtuh ketika putrinya, Hana Tanaka, jatuh sakit. Gadis yang dulu penuh tawa, cerdas, dan bercita-cita tinggi itu kini terbaring koma di rumah sakit terbaik di Jepang. Selang dan monitor menggantikan senyum serta suaranya. Di sisi ranjang, ibunya, Yoshiko, hanya bisa menggenggam tangan putrinya yang dingin. Sementara Hiroshi berdiri kaku, menyembunyikan ketakutan di balik wajah yang tegar. Lorong rumah sakit itu berkilau, bersih, sempurna. Namun di balik aroma antiseptik dan lampu neon putih, ada kesedihan yang tak bisa disembuhkan oleh teknologi secanggih apapun. Di luar sana, Tokyo tetap hidup. Shibuya gemerlap, Shinkansen melaju cepat, dan gedung-gedung tinggi menembus langit. Tapi di ruang icu itu, waktu seolah berhenti. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menulis pertemuan yang mustahil. Antara seorang TKI dari desa kecil di Indonesia, dan keluarga kaya raya di negeri Sakura. Hari itu, Arman tidak berniat lama di rumah sakit besar Tokyo. Ia hanya ingin menjenguk rekan kerja yang cedera ringan di pabrik. Namun ketika keluar dari ruang perawatan, langkahnya terhenti di lorong sepi lantai icu. Ia melihat seorang wanita anggun berlutut di lantai dingin, bahunya berguncang menahan tangis. Air mata jatuh ke ubin putih tanpa suara. Itu adalah Yoshiko Tanaka, istri sang CEO besar Jepang. Meski Arman tak mengenalnya, hatinya tergerak. Ragu, ia melangkah mendekat dan dengan suara lembut bertanya, "Maaf, Ibu, apakah Anda baik-baik saja?" Yoshiko menoleh. Matanya sembab, wajahnya pucat, suaranya bergetar pelan. "Dokter, mereka menyerah. Mereka bilang, tak ada harapan lagi untuk anak saya." Kata-kata itu menembus dada Arman seperti pisau dingin. Ia teringat masa lalu, ketika ibunya sendiri hampir kehilangan nyawa. Tanpa pikir panjang, Arman menarik napas dalam dan berkata lirih, "Bolehkah saya melihat anak Anda?" Sekejap saja. Yoshiko menatapnya lama. Ada keraguan di matanya, namun juga secercah harapan yang nyaris padam. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju ruang icu.
Namun tepat di depan pintu, seorang pengawal tinggi menghadang. Wajahnya tegas, suaranya dingin. "Siapa orang ini? Dia bukan dokter. Tidak boleh masuk." Arman terdiam, bingung harus berkata apa. Tapi Yoshiko tiba-tiba angkat tangan. Suaranya bergetar tapi tegas. "Biarkan dia masuk." Pengawal itu ragu, tapi wajah Yoshiko tak bisa dibantah. Ia menyingkir dengan tatapan penuh curiga. Arman menarik napas panjang. Ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Suasana hening berubah tegang. Di dalam, Hiroshi Tanaka berdiri di sisi ranjang putrinya. Beberapa kerabat hadir, semuanya menatap ke arah pintu, ke arah pria asing dengan pakaian sederhana yang berani masuk ruang suci itu. Sorot mata Hiroshi tajam, dingin, penuh kecurigaan. "Siapa kau?" tanyanya datar. "Apa urusanmu di sini? Ini bukan tempat orang asing." Arman menelan ludah. Ia berusaha tenang, meski seluruh tatapan di ruangan itu tertuju padanya. Dengan suara pelan namun yakin, ia berkata, "Saya hanya ingin melihat kondisi putri Anda." Kerabat keluarga Tanaka mulai berbisik. Sebagian menatap dengan curiga, sebagian lagi menahan amarah. Tegangan di udara terasa pekat. Hiroshi Tanaka melangkah maju, wajahnya mengeras, tatapannya tajam menusuk. "Berani sekali kau. Apa yang bisa kau lakukan?" Bahkan dokter terbaik pun sudah angkat tangan. Suasana hampir meledak, sampai tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Yoshiko masuk. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun suaranya kali ini tegas, menusuk hati. "Biarkan dia. Aku yang memintanya masuk. Tolong, beri kesempatan, meski hanya sebentar." Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Arman, seorang TKI sederhana, berdiri di hadapan keluarga konglomerat Jepang, di samping ranjang seorang gadis yang tinggal menunggu ajal. Hiroshi menatap istrinya lama, lalu menghela napas berat. Ia keluar dari ruangan tanpa sepatah kata, mencoba menenangkan pikirannya yang porak-poranda. Pandangan Arman jatuh pada sosok rapuh di ranjang itu, Hana Tanaka. Gadis muda yang dulu ceria, kini terbaring pucat, seolah cahaya hidupnya telah padam. Alat-alat medis berderet di sekelilingnya, bunyi bip-bip dari monitor jantung terdengar pelan dan menyayat. Dalam sekejap, hati Arman terguncang hebat. Ada rasa iba yang mendalam, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah takdir sedang berbicara padanya. Dengan suara bergetar, Arman berkata pelan, "Ibu, saya pernah melihat seseorang yang juga dianggap tak ada harapan. Tapi ternyata, harapan itu masih ada. Datangnya bukan dari dokter, bukan dari obat mahal, tapi dari doa, dari mata air yang diberkahi. Dari keyakinan bahwa Tuhan masih punya rencana." Yoshiko menatapnya, matanya merah penuh ragu. "Apa maksudmu?" Arman menunduk sejenak, lalu mulai bercerita. Tentang ibunya di Indonesia yang dulu hampir kehilangan nyawa. Tentang pengobatan sederhana, doa-doa panjang di malam hari, dan mata air yang dipercaya membawa kehidupan. Ia bercerita tanpa berlebihan, jujur, dari hati. Yoshiko terdiam. Logikanya menolak, tapi hatinya mulai retak oleh harapan. Bagaimana mungkin cerita dari desa kecil di Indonesia bisa menandingi rumah sakit terbesar di Tokyo? Namun ketika matanya menatap wajah putrinya yang pucat, semua logika runtuh. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Jika memang masih ada harapan, lakukanlah. Tolong anak saya." Arman mengangguk mantap. Ia menunduk, berdoa dalam hati, semoga pertolongannya tak terlambat. Malam itu, hujan deras menyelimuti Tokyo. Arman melangkah keluar, menembus dingin dan gelap. Ia berjalan menuju pegunungan, di mana konon ada mata air alami yang suci. Langit kelam, jalan licin, angin berdesir tajam menusuk kulit. Petir menyambar, menerangi langkahnya sesaat sebelum kembali gelap gulita. Sepatunya terpeleset, tubuhnya terguling di tanah berlumpur,
tapi tangan kanannya tetap menggenggam erat sebuah botol kosong. Ia menggigil, napasnya tersengal, tubuhnya lelah luar biasa. Namun ia bangkit lagi. Langkah demi langkah ia terus berjalan, seolah yang ia bawa bukan hanya nyawa dirinya, tapi juga harapan seorang gadis yang tak ia kenal. Berjam-jam kemudian, di tengah hening hutan, ia tiba di sebuah mata air alami. Airnya bening, berkilau di bawah cahaya bulan yang menembus sela hujan. Dengan tangan gemetar, Arman menampung air itu ke dalam botol. Sambil berdoa lirih, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, jadikanlah air ini penolong bagi anak gadis yang sakit itu. Tak ada yang mustahil bagi MU." Keesokan paginya, Arman kembali ke rumah sakit. Tubuhnya pucat, pakaiannya basah dan kotor, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Ia duduk di samping ranjang Hana, menyerahkan botol kecil itu pada Yoshiko. "Bu, berikan air ini pada putri Anda. Dengan izin Yang Maha Kuasa, insya Allah ia akan sembuh." Dengan tangan bergetar, Yoshiko membuka tutup botol dan menyuapkan air itu ke bibir Hana. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Monitor jantung tetap datar. Yoshiko menutup wajah, tak sanggup melihat layar. Namun beberapa detik kemudian, bip, 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 detaknya meningkat perlahan. Napas Hana stabil kembali. Tubuhnya yang dingin mulai hangat. Yoshiko menatap tak percaya, air matanya mengalir deras. Tidak mungkin, ini benar-benar terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hana mampu menelan cairan tanpa tersedak. Bahkan, sebuah senyum samar muncul di bibirnya yang pucat. Keesokan harinya, para dokter kebingungan. Hasil laboratorium menunjukkan pemulihan 70%. Secara medis, ini sulit dijelaskan, gumam salah satu dokter dengan wajah heran. Yoshiko tahu, ini bukan kebetulan. Ia yakin, mukjizat sedang bekerja. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hiroshi pulang dari perjalanan bisnis, dan begitu melihat Arman, wajahnya langsung menegang. "Cukup. Aku tidak mau keluarga ini dipermainkan oleh dongeng kampung." Suasana tegang kembali memenuhi ruangan. Tapi Yoshiko berdiri tegak, melindungi Arman. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku melihat dengan mataku sendiri. Putriku hidup lagi, karena air dan doa dari anak muda ini." Beberapa hari kemudian, Hana diperbolehkan pulang, meski belum pulih sepenuhnya. Yoshiko yang semakin percaya pada ketulusan Arman, diam-diam memintanya untuk tetap datang membantu merawat Hana di rumah. Arman menyetujuinya dengan tulus. Hari demi hari, ia menemani Hana dengan sabar. Ia bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, sawah hijau, langit biru, dan suara adzan di waktu senja. Cerita-cerita sederhana itu membuat Hana tersenyum di sela kelemahannya. Dari senyum itu, perlahan tumbuh sesuatu. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hana mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang lahir dari hati yang disentuh oleh keajaiban. Hari-hari berlalu, dan cahaya kehidupan perlahan kembali menyelimuti rumah keluarga Tanaka. Hana kini tampak jauh lebih sehat. Wajah pucatnya mulai berseri, tawanya kembali terdengar lembut di antara angin sore Tokyo. Dan setiap kali Arman datang, mata gadis itu berbinarnya berbeda. Ada sesuatu yang hangat, tulus, dan sulit dijelaskan. Bagi Hana, Arman bukan sekadar penyelamat. Di balik kesederhanaan pemuda Indonesia itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di dunia Tokyo yang gemerlap, ketulusan yang jujur, dan hati yang bersih tanpa pamrih. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Sore itu, langit Tokyo mulai berwarna merah keemasan. Di teras rumah keluarga Tanaka, Arman duduk di samping Hana, tersenyum hangat sambil menyuapkan bubur perlahan ke bibirnya. Yoshiko, sang ibu, berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya tenang, hatinya damai, yakin bahwa putrinya kini berada di tangan yang benar. Tapi kedamaian itu seketika pecah. Prak! Pintu berat di ruang utama terbuka keras.
Hiroshi Tanaka baru pulang dari kantor, jasnya masih rapi, wajahnya tegang. Tatapannya langsung membara melihat pemandangan di hadapannya. Berhenti, suaranya menggelegar. Hana tersentak. Sendok di tangan Arman jatuh ke lantai. Suasana mendadak membeku. Langkah Hiroshi menghentak lantai marmer. Setiap hentakannya terdengar seperti palu yang memukul dada. Wajahnya merah padam, tatapannya tajam seperti pisau. Kau hanya buruh migran rendahan. Berani sekali kau menyentuh anakku. Arman berdiri. Tubuhnya kaku, tapi ia tetap menunduk hormat. Dengan suara yang pelan namun tegas, ia menjawab, "Saya tidak bermaksud melewati batas, Tuan. Saya hanya ingin menolong." "Menolong?" Hiroshi membentak. Suaranya bergetar oleh amarah. "Kami punya dokter terbaik. Kami punya perawat terbaik. Kami punya segalanya. Kau pikir keluarga Tanaka butuh belas kasihanmu?" Hana terisak. Air mata mulai menetes di pipinya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ayah, tanpa dia, aku tidak akan hidup hari ini." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan Hiroshi pun terhenti. Yoshiko segera maju, memegang lengan suaminya dengan lembut, mencoba meredakan gejolak yang hampir meledak. "Lihatlah putri kita, Hiroshi," bisiknya pelan. "Tidakkah kau sadar?" Dia tersenyum lagi, karena Arman. Namun Hiroshi menepis tangan istrinya dengan kasar. "Diam, Yoshiko. Aku tidak akan biarkan masa depan keluargaku dihancurkan oleh orang asing ini." Hana yang lemah akhirnya berdiri. Tubuhnya masih rapuh, tapi matanya menatap ayahnya dengan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Air mata jatuh di pipinya, tapi suaranya bergetar lantang. "Ayah, untuk pertama kalinya, aku ingin memilih jalanku sendiri. Jangan pisahkan aku dari orang yang menyelamatkan hidupku." Hiroshi terpaku. Kata-kata lembut itu seperti tamparan pada harga dirinya. Selama ini, tidak pernah ada yang berani menentangnya, apalagi putrinya sendiri. Malam itu, rumah besar keluarga Tanaka diselimuti keheningan yang menekan. Dari balik jendela ruang kerja, lampu-lampu Tokyo berkelip seperti bintang yang jauh. Indah, tapi tak sanggup mengusir gelap di hati Hiroshi. Kata-kata putrinya terus terngiang. "Tanpa dia, aku tidak akan hidup hari ini." Ia menutup mata. Ingatannya kembali pada malam kelam di rumah sakit, detik-detik ketika monitor jantung Hana hampir berhenti berdetak. Dokter terbaik menyerah. Dan justru seorang buruh asing yang berani maju, membawa harapan ketika semua orang pasrah. Harga dirinya berontak, tapi perlahan, tembok kesombongan itu mulai retak. Apa arti kekayaan dan kuasa, jika ternyata nyawa putrinya diselamatkan bukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan? Fajar menyingsing di ufuk timur. Cahaya pagi menembus tirai ruang kerja, menyinari wajah Hiroshi yang letih. Ia tahu, inilah waktunya mengambil keputusan. "Arman," panggilnya pelan. Arman datang, berdiri dengan hormat di hadapannya. Suara Hiroshi kini tenang, jauh berbeda dari sebelumnya. "Aku terlalu cepat menilaimu," katanya. "Kau bukan sekadar buruh migran. Kau telah memberi hidup pada putriku, sesuatu yang tak bisa kulakukan, meski dengan segala kekuasaan yang kupunya." Arman menunduk, suaranya lirih dan penuh rasa syukur. "Semuanya hanya karena izin yang maha kuasa, Tuan. Saya hanyalah perantara kecil." Hiroshi menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Jika itu jalan yang dipilih Hana, aku tidak akan melawan takdir." Air mata Yoshiko mengalir deras. Hana berlari memeluk ayahnya erat-erat, tangisnya pecah di dada sang ayah. Dan untuk pertama kalinya, keluarga itu merasakan kehangatan yang melampaui gengsi, kekuasaan, dan harta. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan digelar di jantung Tokyo. Gedung megah berdiri gemerlap, lampu kristal berkilauan, alunan musik memenuhi udara. Namun yang membuat semua tamu terdiam bukanlah kemewahan acaranya, melainkan perjalanan panjang yang membawa dua jiwa berbeda,
dari dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Hingga akhirnya berdiri di pelaminan yang sama. Hari itu, langit Tokyo tampak cerah seolah ikut merayakan kebahagiaan dua insan yang tak pernah disangka bisa bersatu. Hana Tanaka, putri tunggal seorang konglomerat ternama, berdiri anggun dalam balutan gaun putih sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, namun justru di sanalah keindahan sejati terpancar. Di sisinya, Arman, pemuda desa asal Jawa Tengah, tampak gagah dalam jas hitam rapi. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan rasa haru dan syukur yang dalam. Senyum mereka berdua bukan sekadar tanda bahagia, melainkan simbol perjalanan panjang yang dipenuhi ujian, doa, dan ketulusan. Cinta mereka menembus sekat budaya, perbedaan status sosial, bahkan jarak ribuan kilometer yang dulu seolah mustahil disatukan. Kini, mereka berdiri di pelaminan, bukan karena kebetulan, tapi karena keyakinan bahwa hati yang tulus selalu menemukan jalannya. Media-media Jepang hari itu dipenuhi dengan tajuk besar, Putri Konglomerat menikah dengan TKI asal Indonesia. Sebagian menulisnya dengan nada heran, sebagian lagi dengan kagum. Ada yang menyebut kisah mereka sebagai dongeng modern, ada pula yang menyebutnya keajaiban nyata. Namun bagi mereka yang hadir menyaksikan langsung, cinta yang terpancar dari mata Hana dan Arman tak butuh pembenaran apapun. Di barisan depan, Hiroshi Tanaka berdiri tegak. Wajahnya yang dulu keras kini terlihat lembut. Ia menepuk bahu Arman dengan bangga, sentuhan yang sederhana, tapi syarat makna. Lelaki itu akhirnya mengakui bahwa harga diri dan kekuasaan tak sebanding dengan ketulusan yang menyelamatkan nyawa putrinya. Yoshiko, sang ibu, tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur yang meluap dari hati seorang ibu yang telah melihat mukjizat nyata dalam hidupnya. Dan di antara riuh tepuk tangan para tamu, di tengah gemerlap lampu dan bunga-bunga putih yang menari tertiup angin, seolah semesta berbisik, keajaiban bukanlah milik mereka yang kaya atau berkuasa, melainkan milik hati yang ikhlas dan penuh cinta. Dari sebuah desa sederhana di Indonesia, menuju pusat kemegahan Tokyo, Arman dan Hana membuktikan satu hal, bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Kadang, keajaiban datang bukan dari tangan yang kuat, tapi dari doa yang tulus. Bukan dari harta yang melimpah, melainkan dari hati yang percaya. Dan seperti kisah mereka, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika seluruh dunia berkata mustahil. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.